1 juta doang uang perpisahan guys. Logikanya kemana? Rumah aja kagak ada, numpang di tanah orang, mau perpisahan, mau gaya hidup tinggi gitu, ekonomi sulit. Gaya hidup elit, ekonomi sulit gitu ya. Terus gimana? Aku belum pernah ngerasain Meg, sekarang beli beras mahal. Yuk kita lanjut guys. Apa kata? Ibu ibunya? Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Wira swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Setuju yang bayar? Iya. Pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya kalau bisa ada perpisahan tapi jangan terlalu tadi. Oke, sekarang ibu pilih ibu aja di rumah aja nggak punya. Iya. Tinggal aja masih di bantaran tuh. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah ya. Ya, mungkin miskin kan? Kenapa miskin? Gaya orang kaya. Gak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya waktu bikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta rohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang. Ya, pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang tinggal tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun belakang bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Dia kamu miskin nggak? Iya, miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Segini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin itu prihatin membangun masa depan. Kan logikanya dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting mana? Kontrakan untuk dapat tinggal atau wisuda? Saya tanya semua, ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu biar? Setuju Pak. Bukannya orang tua. Nah kemarin, Nek, coba lihat itu orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir, Nek, orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi jangan. Banyak yang berat. Maaf Pak, tadi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah, bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semua itu berarti senang Pak. Oke, Adil. saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang, ya, boleh, tapi jangan ngomong sama saya. Lihat nggak dari cara dia salam, seperti tidak terima. Jadi kalau yang aku tangkap tentang si Aura Cinta ya, benar katakan Dedi, dia bicara nggak pakai logika guys. Banyak yang aku tangkap dari sosok dia itu, dia melakukan sesuatu tanpa dia pikir baik buruk dan mudaratnya. Pertama, hal yang dia sebagai telakijol. Kemudian ketika dia mengkritik, dia itu seakan-akan seorang yang lebih tinggi dari Dedi. Jadi dia mengkritik itu seakan-akan menggurui atau mengajari menurut saya. Dan caranya juga tidak